Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu dengar akan firman. Biarlah Tuhan itu menjadi kuat kami untuk selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-34, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tidak jarang atau mungkin tidak asing di telinga kita ketika ada orang berujar, ketika ada kalimat yang mengatakan, aku yang merintis selama ini, aku yang mengusahakan selama ini, aku yang pasang badan, tapi ternyata aku tidak bisa menikmatinya, tapi ternyata aku tidak mencapainya, aku tidak bla 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 bla. Benar? Atau jangan-jangan kita juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Aku yang merintis, aku yang memulai. Tapi kenapa aku tidak sampai kepada tujuan? Atau kenapa justru orang lain yang memperoleh, yang menikmati hasilnya? Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Musa ini, kita mendapatkan kekuatan. Apa itu? Bahwa ternyata memang ada orang yang diberkati hanya sebagai perintis, hanya sebagai pribadi yang berproses di dalam situasi itu, tapi tidak diberkati untuk mendapatkan tempat tujuan yang sesungguhnya, dan itu dialami oleh seorang Musa. Tapi bukan berarti Musa tidak diberkati. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ada yang diberkati dengan hal seperti itu, tapi tidak diberkati untuk hal yang selanjutnya. Tapi intinya adalah sama-sama diberkati. Contoh sederhana, jangan sampai berpikir punya mobil mewah, tapi kalaupun tidak punya mobil mewah, diberi kesempatan untuk meminjam, untuk naik di atasnya, itu juga berkat. Kira-kira seperti itu. Loh, khotbahnya ya. Relevansi yang bisa kita lihat di dalam situasi ini tidak lain adalah bagaimana luar biasanya teks kita, nats khotbah kita pada saat ini mengatakan, menghadirkan bagaimana Musa berakhir hidupnya, bagaimana kehidupan Musa, dan sepertinya ini menceritakan biografi seorang Musa di tengah-tengah kepimpinannya di dalam bangsa Israel. Dan kita tahu firman Tuhan ini menjelaskan lebih lagi seperti apa yang saya katakan di depan tadi, bahwa Musa tidak diberkati atau tidak diizinkan untuk sampai ke tanah Kanaan, sebab dia akhirnya meninggal di Gunung Nebo. Dan kita tahu bagaimana situasi itu dihantar melalui Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Dan ini adalah nats kita hari ini
adalah bagian dari Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Di sana kita melihat bahwa Allah menyuruh dia naik ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tanah Jeriko, dan Musa disuruh memandang tanah Kanaan itu. Tapi Tuhan jelas mengatakan di ayat yang ke-52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Jadi jelas Tuhan yang tidak memberikan kesempatan itu saat itu kepada Musa, sebab hidupnya berakhir, dia akhirnya meninggal di usia yang 120 tahun. Dan kita melihat begitu luar biasanya, dijelaskan 120 tahun pun umurnya, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Luar biasa sekali seorang Musa. Saya saja yang sudah besok minggu depan gitu ya atau kapanpun itu akan berumur 50 tahun, sekarang sudah harus pakai lensa ya, sudah pakai kacamata, dan sudah mulai tidak sekuat dan segagah dulu lagi. Tapi lihat seorang Musa berumur 120 tahun, tapi firman Tuhan menuliskan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dan di sini kita menjumpai bagaimana mourning itu, bagaimana situasi kesedihan saat-saat duka itu yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka menangis, mereka berkabung karena Musa, bahkan dikatakan 30 hari lamanya mereka di dalam kesedihan, 1 bulan mereka berada di dalam kesedihan itu. Tapi lihatlah saudaraku, apa yang dihantarkan di dalam perjalanan kehidupan Musa itu. Ternyata benar, ketika Musa memberikan tongkat estafet itu kepada Joshua, Joshua juga menjadi pribadi yang diberkati. Sebab Joshua juga adalah pilihan Allah. Bahkan firman Tuhan menjelaskan bahwa dia adalah pribadi yang bijaksana. Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Dan benarlah pemilihan itu melekat di dalam diri seorang Joshua. Saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Joshua akhirnya memimpin bangsa itu. Tapi lagi-lagi seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa ini ingin bicara tentang keberanian memberitakan Injil. Dan itu yang menyebabkan bagaimana luar biasanya seorang Musa diceritakan, dituliskan di dalam nats kita pada saat ini. Benar, Musa adalah pribadi yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Pribadi yang berani. Tidak hanya melawan yang sekelasnya, melawan Raja Firaun pun dia mau. Memimpin bangsa Israel yang tergar tengkuk, dia juga mampu dan cukup berani. Membawa bangsa itu berjalan jauh menuju tanah Kanaan, Musa juga berani. Keberanian yang luar biasa untuk mewujudkan karya Allah di dalam kehidupan. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Tapi ingat, karena pertolongan Allah artinya apa? Musa pun tidak akan mampu seperti itu, berani, mampu, mau, kalau bukan karena penyertaan dan pertolongan Allah di dalam kehidupannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu kita diperhadapkan di dalam ayat yang ke-10 itu, bagaimana Musa dikatakan tidak ada lagi orang yang sepertinya, tidak ada lagi nabi yang bangkit seperti dia, yang melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa, yang dipakai Tuhan kepada Musa, dan sebagaimana pribadi yang bertatapan muka dengan muka kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan firman Tuhan mencatatkan, dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel, tidak akan ditemukan lagi seorang seperti Musa. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itu bisa kita melihat dari tafsiran, dari penjelasan akan nats kita pada saat ini. Maka kita diajak untuk memahami apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini. Keberanian memberitakan firman Tuhan karena pertolongan Allah. Tidak lain adalah hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita. Lihatlah keberanian Musa itu. Pribadi yang berani dan luar biasa. Setia memimpin bangsa itu. Lalu kaitan yang kedua, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan Musa. Tanpa campur tangan Tuhan, Musa tidak akan diberkati dengan hal seperti itu. Yang ketiga,
pemimpin yang setia, pemimpin yang melakukan apa yang Tuhan maui, Tuhan perintahkan, itu ditunjukkan oleh seorang Musa. Sebab apa? Sebab dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Yang keempat, ada kesetiaan dan kekuatan yang melakukan kehendak Allah. Bukan kehendak dirinya, bukan kemauan dirinya, tapi kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Yang berikut, ini sangat relevan dengan kita saat ini, bangsa Indonesia. Ketika kita merindukan suksesi kepemimpinan yang baik, Musa mengajarkannya bagaimana Joshua sebagai generasi kepemimpinannya itu berjalan dengan baik, tidak dengan perang, tidak dengan gontok-gontokan, tapi ada kekuatan, ada karya Roh Kudus, karya Allah yang membuatnya berada di dalam situasi itu, sehingga estafet itu dengan jadi soft landing. Joshua diberkati menjadi penerusnya. Lalu saya berpikir, atau kita mungkin akan bertanya, apa sebenarnya yang membuat orang takut? Sebagai kontra dari tema kita ya, apa yang membuat orang takut untuk memberitakan firman Tuhan? Saya mencoba menginventarisir alasan orang takut memberitakan, tidak berani memberitakan firman Tuhan. Yang pertama itu adalah pribadi yang takut ditolak dan tidak diterima kalau dia memberitakan firman. Yang kedua, ketakutan akan konflik atau pertentangan. Ada orang yang tidak berani memberitakan firman karena takut konflik atau akan berseberangan dengan orang lain. Yang ketiga, tidak lain adalah ketakutan akan kekurangan pengetahuan dan persiapan. Selalu merasa bahwa kurang dalam hal persiapan. Lalu apa yang berikut? Takut akan respon negatif dari keluarga atau teman-teman. Dia mungkin akan dicibir dan dia takut, tidak berani tampil beda untuk kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya, ketakutan akan keamanan fisik. Dia takut kalau menjadi pemberita firman Tuhan, menegakkan kebenaran dalam Tuhan, dia akan dipenjara. Dia akan dikatakan bla 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 gitu ya. Lalu yang berikut, ketakutan akan tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Bukankah itu sering menjadi sungut-sungut kita? Aku capek khotbah, aku capek memberitakan, aku capek hidup dalam firman Tuhan. Tapi ternyata orang yang kulayani begitu saja. Dan ternyata itu juga bagian dari ketakutan orang memberitakan firman Tuhan. Maka saudaraku, apapun bentuk ketakutan itu, percayalah, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita, bahwa keberanian itu adalah karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuat dan hebatmu. Lihatlah janji Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai ke ujung bumi, aku akan menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan kita tahu, memberitakan firman Tuhan bukan persoalan banyaknya kata yang terucap, tapi bagaimana engkau berlakon, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah khotbah yang sesungguhnya, menjadi mimbar-mimbar berjalan. Sebab khotbah yang sesungguhnya bukanlah yang kita dengar di mimbar sana, tapi bagaimana kehidupan pendetanya, bagaimana kehidupan pengkhotbahnya terlihat nyata di tengah-tengah komunitasnya. Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi yang bisa kita petik? Hal yang pertama yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini, tidak lain adalah milikilah keberanian dan keterbukaan akan siapa engkau, akan apa imanmu, siapa yang engkau iman dalam kehidupan ini. Milikilah keberanian itu. Yang kedua, belajar dan teruslah belajar di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sebab hidup sebagai anak Tuhan juga membutuhkan ilmu pengetahuan, membutuhkan kekuatan, keterbukaan untuk belajar lebih dan lebih lagi. Yang ketiga, milikilah komunitas iman. Sebab apa? Dengan dukungan dari komunitas imanmu, teman seiman, mentor rohani, itu akan bisa menguatkanmu menjadi pribadi yang berani memberitakan firman Tuhan. Yang keempat, percayalah akan pertolongan Allah. Tuhan tidak pernah membiarkanmu sendiri. Tuhan selalu menggenggam tanganmu, Tuhan selalu tuntun langkahmu ketika engkau berani menjadi pemberita firman Tuhan. Sebab pertolongan Tuhanlah yang menjadi utamanya. Diri kita hanya alat.
sama seperti Musa. Yang berikut, percayalah bahwa janji Tuhan, Dia akan menyertai engkau. Dan memang Dia, Tuhan tidak pernah berjanji tidak ada tantangan. Itu artinya apa? Tuhan tahu akan ada tantangan. Tapi satu hal yang pasti, bersama tangan Tuhan, engkau akan dimenangkan. Yang terakhir, milikilah tanggung jawab pribadi sebagai pemberita firman Tuhan. Artinya apa? Milikilah tanggung jawab bahwa kita terbeban untuk pemberitaan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan sudah memilihmu, Tuhan sudah menyelamatkanmu, Tuhan sudah menebusmu. Maka jadilah pemberita firman Tuhan yang berani. Berani karena apa? Berani karena ada Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu. Ada Tuhan yang akan menjadi penolongmu. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan, kami semakin berani memberitakan firman-Mu. Sebab kami percaya pertolongan Tuhan melekat atas setiap kami. Dalam kasih Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin.